Jadi gini Pak, ini saya sudah menerbitkan izin untuk dilakukannya penebangan hutan di kaki Gunung Mambo Jumbo seluas 500.000 hektar. Waduh, banyak banget. Itu nggak bahaya tah? Tenang Pak Presiden, ini kan ditanamin lagi jadi hutan kelapa sawit, jadi aman lah. Kan sama-sama pohon Pak, sama-sama ada daunnya juga kan Pak? Iya juga ya. Hahaha. Kayu-kayu ini bakalan saya jual ke pengusaha-pengusaha kayu untuk jadi bahan bangunan. 500.000 hektar lumayan kan? Isinya kayu-kayu besar semua. Bikin sertifikat hak guna usaha, terus tinggal panen deh pohon-pohon yang tumbuh alami selama berpuluh-puluh tahun ini. Mr. Pejas, ini kan saya udah kasih izin untuk penebangan hutan nih, sehingga Mister bisa dapat banyak kayu. Belum lagi kan di proposal pengajuan sertifikat hak guna usaha milik Mister, katanya akan Mister gunakan untuk penanaman kembali dengan pohon kelapa sawit yang nantinya akan dijadikan perkebunan sawit. Kalau begitu, ada dong Mister yang seger-seger gitu untuk ngopi. Ahem ahem. Kalau itu mah ya pasti ada dong Pak Menteri. Kalau nggak ada Pak Menteri Perlindungan Hutan mah, saya mana bisa punya legalitas untuk tebang hutan ini. Shh, jangan keras-keras ngomongnya Mister. Nanti kalau mau ngasih yang seger-segernya cash aja ya, jangan transfer, supaya nggak bisa dilacak secara digital. Yang penting kita main cantik dan jangan sampai nabrak peraturan undang-undang negara WKWK lain ini. Tapi kalau ada warga yang protes masalah penebangan hutan ini gimana Pak Penjul? Tenang, masyarakat kita mah tinggal kita bilang aja, ini udah sesuai dengan aturan dan izin dari Menteri Perlindungan Hutan. Jadi mereka nggak ada yang bisa ganggu proyek kita. Wah, terima kasih banget Pak Penjul untuk kerjasamanya yang baik ini. Sama-sama, Mister. Hai. Selamat pagi anakku semuanya. Gimana kabar kalian semua? Baikkah? Baik, Pak. Pak, hari ini pelajaran sainsnya jangan susah-susah dong, Pak. Kalau bisa sih, sekali-sekali belajarnya di outdoor, Pak. Kayak pelajaran olahraga, kadang renang di kolam renang umum, atau kadang juga latihan olahraga di luar lingkungan sekolah gitu, Pak. Aha, ide cemerlang kalian semua. Oke deh kalau begitu, minggu depan ya kita bikin acara belajar sains di luar sekolah. Serius, Pak? Hore! Tapi ada syaratnya ya anak-anak. Bapak pengen kalian nanti pulang sekolah siapin 1 biji pohon ya. Terserah kalian mau beli atau mau minta sama tetangga. Karena nanti kita akan tanam biji pohon itu di pinggiran sungai Amazing. Oh, kita besok belajar sains di outdoornya tanam-tanam pohon gitu ya, Pak? Asik! Seru nih! Iya, karena biji pohon itu kalau sudah besar nanti, akarnya bisa jadi tanggul alami untuk mencegah abrasi akibat terkikisnya tanah sungai Amazing. Memang sekarang nggak terasa, tapi terasanya nanti setelah beberapa tahun lagi. Kalau kita nggak peka sama lingkungan kita bisa rusak karena ulah kita sendiri yang terlalu serakah. Pengennya cuma eksploitasi alam untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri dari hasil alam. Wah, kayaknya kali ini Pak Bogel ngajarnya serius nih. Sebentar lagi akhir tahun. Aku mau belanja dulu untuk persiapan bakar-bakar ikan nanti. Ini mobil gede-gede banget bawa kayu. Siapa nih orang yang tebang pohon sebanyak ini? Dapat kayu dari mana ya dia? Kayaknya aku harus cari tahu deh. Jangan-jangan dari hutan sekitar sini. Kalau kayunya sampai banyak gitu, jangan-jangan ada hutan yang dibabat abis-abisan nih. Ini Pak RT tahu nggak ya?
Kenapa, Nek? Ada apa? Tumben marah-marahin saya. Biasanya baik banget, Nek. Pak RT, itu tadi di depan rumah aku banyak mobil truk besar bawa kayu gelondongan besar-besar banget deh. Pak RT tahu nggak hutan mana yang ditebang? Oh, itu ya. Itu proyek PT Sawit. Nek, dia mau tanam kelapa sawit katanya di kaki Gunung Mambo Jumbo, Nek. Yang jelas, dia udah izin sama Menteri Perlindungan Hutan juga. Kalau saya sih cuma RT, Nek. Mana bisa bikin kebijakan setingkat menteri. Oh, jadi gitu ya? Emang rencananya seberapa luas Pak RT proyek itu? Jadi rencananya itu, si Mr. Pejos mau tanam sawit sekitar 500.000 hektar. Itu untuk mendukung program presiden kita katanya. Untuk menjadikan negeri WKWK Land ini jadi negara penghasil biosawit nomor 1 di dunia. Pak RT, itu 500.000 hektar luas banget tahu Pak RT. Emangnya nggak bakal rusak tuh Pak RT ekosistem di kaki Gunung Mambo Jumbo? Iya, kan kelapa sawit juga pohon, Nek. Ada daunnya juga. Itu sama aja kayak pohon-pohon yang lain. Nggak mungkin jadi polusi udara juga kan? Pak RT tahu nggak? Tanam kelapa sawit di kaki gunung itu bahaya loh. Bisa bikin longsor kalau ada curah hujan tinggi. Karena akar sawit itu beda sama akar pohon yang punya akar tunggang. Akar pohon kelapa sawit itu akar serabut. Mana bisa pohon kelapa sawit menahan tanah longsor kalau ada curah hujan tinggi. Lagian ya Pak RT, akar tunggang itu bisa jadi jangkar alami di kaki Gunung Mambo Jumbo. Karena akarnya bisa tumbuh jauh banget ke dalam tanah. Sehingga bisa mencengkeram tanah supaya tanah kuat dan enggak longsor. Oh, begitu ya. Kalau gitu bahaya dong. Bisa-bisa nanti ada tanah longsor ke desa kita ya. Makanya Pak RT, coba deh pantau ke sana lagi dan minta dikaji lagi sama Menteri Perlindungan Hutan. Jangan semaunya sendiri begini. Iya deh kalau gitu. Nanti saya coba ya Nek untuk hubungin Pak Menteri. Bang Acing, tumben Mang Dudung gak jualan ya Bang? Iya nih Tom, kan ini lagi musim hujan, jadi Mang Dudung gak jualan. Lagian kalau musim hujan kan pasti jarang anak-anak yang mau beli es. Iya juga ya. Iya Bang Acing, minggu depan jualan dong di Sungai Amazing sana Bang. Minggu depan kelas aku hari Kamis ada kegiatan tanam pohon di pinggir-pinggiran Sungai Amazing. Wah, seru nih kayaknya belajar di luar kelas. Tapi gimana ya? Tenang Bang Acing, nanti aku kasih tahu teman-teman aku kalau Bang Acing nanti jualan di sana. Kan kalau capek habis tanam pohon di sana, anak-anak pasti lapar. Terus pasti beli cilok Bang Acing. Iya juga ya Tom, ide cemerlang Tom. Ya udah Bang, aku pulang duluan ya. Kirain ada Mang Dudung, niat beli es lilin, haus banget. Malah nggak ada Mang Dudungnya. Kasih tahu Mang Dudung nanti. Siapa tahu Mang Dudung mau jualan es juga di sana. Mantap pokoknya mah. 500.000 hektar isinya kayu-kayu besar semua. Jualnya juga nggak susah. Beginilah enaknya jadi orang kaya. Hahaha. Selamat siang Pak Presiden. Saya mau melaporkan ini Pak Presiden.
Iya, gimana Pak Panjul? Ada informasi apa? Jadi gini Pak, ini saya sudah menerbitkan izin untuk dilakukannya penebangan hutan di kaki Gunung Mambo Jumbo seluas 500.000 hektar. Waduh, banyak banget. Itu nggak bahaya tah? Pak Presiden, mari kita belajar dari menteri-menteri perlindungan hutan sebelumnya deh. Banyak kan pengenulan hutan yang fungsinya dialihkan dari hutan alami lalu menjadi perkebunan sawit, tambang batu bara, tambang emas, nikel, dan lain-lain. Yang dimana pada akhirnya itu juga bermanfaat untuk sumber penghasilan negara lewat pajaknya. Iya juga sih, tapi kan nanti luas daratan hijau kita semakin berkurang dong. Tenang Pak Presiden, ini kan ditanamin lagi jadi hutan kelapa sawit. Jadi aman lah, kan sama-sama pohon Pak. Sama-sama ada daunnya juga kan Pak? Iya juga ya. Kalau begitu saya dukung program kamu. Hehehe, berhasil dong bikin Presiden yakin. Aduh, ini gimana sih? Kok saya telepon Pak Menteri nggak diangkat-angkat ya? Gimana ya saya harus ngehubunginnya? Kalau sampai nanti warga pada protes semua gimana nih? Kayaknya saya harus langsung ke kantornya aja deh. Iya, PT Sawit itu kan punyanya Mr. Pejos. Saya coba ke rumahnya Mr. Pejos deh kalau gitu. Waduh, Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Jalan buru-buru banget, mau kemana nih? Ini Pak Ustadz, saya mau ke rumah Mr. Pejos dulu nih. Pak Ustadz dampingin saya yuk Pak Ustadz. Pak Ustadz lagi sibuk enggak? Emang ada masalah apa Pak RT? Pokoknya Pak Ustadz ikut aja dulu deh. Ini bahaya untuk desa kita. Ini menyangkut keselamatan warga kita. Kalau memang tujuannya untuk keselamatan warga kita, saya sih hayu aja Pak RT. Ya udah kalau gitu, ayo kita berangkat Pak Ustadz. Assalamualaikum Mr. Pejos. Assalamualaikum Mr. Pejos. Kayaknya Mr. Pejos gak di rumah deh Pak Ustadz. Iya Pak RT, sepi juga nih. Biasanya kan ada Sri Kitty, security yang jaga di depan rumahnya. Kalau gitu kita ke Gunung Mambo Jumbo aja yuk Pak. Kita cari dia di sana. Kok ke sana Pak RT? Emang kenapa? Soalnya Mr. Pejos kemarin minta izin ke Menteri Perlindungan Hutan untuk tebang pohon-pohon di hutan kaki Gunung Mambo Jumbo seluas 500.000 hektar Pak Ustadz. Dari total keseluruhan luas seluas 3 juta hektar Pak Ustadz. Astagfirullah, 500.000 hektar. Gila, luas banget sih. Untuk apa Pak RT hutan ditebang seluas itu? Katanya sih untuk ditanamin lagi kelapa sawit Pak Ustadz. Waduh, ini gawat. Sekarang kan lagi musim hujan. Kalau curah hujan tinggi, lama-lama bisa bahaya nih kalau hutan di kaki gunungnya digunduli. Enggak ada pondasi untuk tahan tanah yang jadi lunak karena kena curah hujan yang sangat tinggi. Waduh, banyak banget mobil gede-gede nih. Pada bawa kayu banyak banget. Tebang pohon di mana sih? Ini sampai batang pohonnya sebanyak itu. Ngeri banget liatnya.
Nek Sukarti? Kenapa, Nek? Mang Dudung, widih, keren. Ternyata Mang Dudung bisa kendarain mobil besar-besar gini ya. Iya nih Mang Acing, maklum, dulunya mantan sopir mobil-mobil besar kayak gini juga. Woi, suara siapa ngobrol woi? Kalian semua diam. Waduh, ngamuk nih. Mang Dudung, sementara berhentiin dulu aktivitas penebangan hutannya. Ini harus dikaji ulang dan dikontrol dengan baik dulu sebelum kalian mau lanjut tebang pohon di hutan ini. Lah kenapa, Nek? Ini kan pohon udah dibeli, Nek, sama bos. Kenapa harus dikaji lagi? Pikirannya cuma cari uang terus tanpa mikirin resikonya. Lah emang kenapa, Nek? Saya kan kerja, Nek, kerja halal juga. Aku tahu kalau kerja kamu halal, woi. Tapi dampak kalian nebang hutan tanpa aturan yang jelas dan tanpa kontrol yang transparan juga terarah, itu bisa bikin kerusakan lingkungan. Iya juga sih. Jadi saya harus gimana nih, Nek? Saya udah telanjur bilang mau jadi supir mobil-mobil ini nih. Ya udah, sekarang kamu telepon mandor kamu, bilang sama bos kamu, mobil kalian aku stop di sini, nggak boleh jalan. Aku tunggu bos kamu di rumah aku. Iya, Nek. Kalau gitu saya telepon dulu mandor saya ya, Nek. Biar disampaikan ke bosnya langsung. Nenek Sukarti keren, peduli sama lingkungan. Cing, andai ada musibah longsor, banjir, abrasi, kita mau tinggal di mana lagi? Belum lagi ekosistem sama habitat hewan-hewan gimana, Cing? Apa kita udah siap hidup berdampingan sama mereka, Cing? Belum sih, Nek. Halo, selamat siang Pak Mandor. Ini Pak Mandor, saya dicegat di jalan dekat pos ronda jalan utama desa Sukaahai. Saya ditahan sama Nenek Sukarti. Saya nggak berani lawan dia Pak Mandor. Dia orang kaya di desa ini. Ngeri kalau berurusan sama orang kaya. Oh, oke kalau gitu. Saya nanti lapor ke bos ya. Iya Pak Mandor, katanya bos suruh ke rumah Nenek Sukarti, orang paling kaya di desa Sukaahai. Iya, teleponnya dimatiin. Gimana, Mang Dudung? Apa kata mandor kamu? Katanya iya, nanti dibilangin ke bos kita langsung. Ya udah kalau gitu, mobil aku tetap aku parkir di sini. Gak akan aku pindahin untuk jadi penghalang kalian. Kalau kalian mau tabrakin mobil aku silahkan. Mobil aku harganya mahal. Kalian kerja 40 tahun aja baru bisa beli mobil aku. Sombongnya. Ya udah, Cing. Sekarang anterin aku ke rumah Pak RT. Terus antar aku ke rumah bos sawit ini nih. Siap, Nek. Ada Pak Ustadz sama Pak RT. Kalian mau pada kemana, gengs? Saya sama Pak RT mau ke Gunung Mambo Jumbo, Nek. Nah, kalau gitu aku ikut ya. Yakin Nenek mau ikut? Itu jauh loh, Nek. Tenang, ada Acing yang antar aku pakai gerobaknya ini. Kenapa kamu, Cing? Kayak kaget gitu. Jangan takut, aku bayar kamu deh 1 juta. Ayo Cing, kita let's go. Gas lah kalau gitu mah, Nek.
Woi, kenapa ini rame-rame ke sini? Permisi, Mr. Pejos. Saya kesini mau cari Mister. Tadi saya sama Pak Ustadz ke rumah Mister. Mister enggak ada. Oh, iya, ada apa kalian semua ke sini? Ada perlu apa? Kami kesini mau. Kamu ngapain tebang hutan di kaki gunung ini, hah? Kamu tahu nggak kalau ini tuh berbahaya? Kalau kamu mau tebang hutan tuh harus tahu aturan dan lihat resiko ke depannya. Apakah berbahaya apa enggak? Waduh, akhirnya yang saya khawatirkan terjadi juga. Ada warga yang protes dengan proyek ini. Saya harus panggil Menteri Perlindungan Hutan ke sini untuk bela saya. Kenapa ngelamun? Berhentiin proyek ini sekarang. Iya, sebentar. Saya hubungi dulu Menteri Perlindungan Hutan karena saya bisa berani melakukan penebangan hutan ini itu karena atas izin dari Menteri Perlindungan Hutan. Oh, jadi dia biang keroknya ya? Iya dong, Dek. Nggak mungkin lah orang berani tebang hutan seluas ini kalau nggak ada izin dari Menteri Perlindungan Hutannya sendiri. Kan dia penguasa tertinggi yang tugasnya lindungin hutan. Jadi dia berani tebang hutan seluas ini. Halo Pak Menteri, sekarang bisa nggak datang ke kaki Gunung Mambi Jumbo, tempat proyek penebangan hutan saya? Kenapa ya, Mister? Saya di demo sama sekelompok masyarakat nih. Waduh, oke deh, oke. Kalau begitu saya ke sana, Mister. 2 hours later. Selamat sore bapak-bapak semua. Oi, ini kamu lihat, Boy. Apa-apaan ini? Kenapa ada aktivitas penebangan hutan kayak gini kamu malah diem aja, ha? Kenapa kamu nggak kontrol aktivitas kayak gini? Kamu bisa kerja nggak jadi menteri, ha? Waduh, ini kan nenek Soekarti, nenek-nenek konglomerat. Kalau dia mah nggak bisa dilawan. Pak Presiden langsung minyak kalau orang kayak dia mah. Dibayar berapa kamu sama dia, ha? Sampai-sampai kamu tutup mata dan tutup mulut, diem aja ngeliat proyek seluas ini. Jangan bilang kamu nggak tahu, nggak tua. Kamu kumpulin sarjana kehutanan semua di hutan ini deh. Pasti mereka semua juga akan bilang kalau proyek ini tuh harusnya di stop. Kalaupun mau dilanjut harus di tanah datar, yang luasnya jangan langsung seluas ini. Harus dikaji dulu semuanya supaya nggak menimbulkan dampak negatif setelah penebangan hutannya. Pak Menteri, gimana nih? Kamu kan sudah kasih saya izin proyek ini. Kamu coba tegas dong. Waduh, udah ada kawannya dia mulai berani ngegas nih. Saya harus tegas kalau begitu. Jangan kelihatan lemah, jangan kelihatan bodoh, jangan kelihatan nggak berwibawa. Saya ini menteri. Oke. Jadi gini ya bapak-bapak, nenek-nenek, semuanya izin proyek ini akan saya teruskan. Karena saya di sini sebagai Menteri Perlindungan Hutan, saya tahu apa yang saya lakukan di sini sudah sesuai prosedur. Jadi kalian yang bukan siapa-siapa jangan protes. Wah, bener-bener ya ini orang. Astagfirullahalazim. Ya udah, mendingan sekarang kita pulang dulu deh. Nanti kita pikirin gimana caranya untuk bisa stop proyek ini. Aku bakalan hubungin Pak Presiden supaya kamu dipecat dari jabatan menteri. Sudah. Kalian semua pulang aja. Ya udah, ayo kita pulang sekarang. Aduh, ini presiden kemana sih? Ditelepon susah amat. Udah hampir 1 minggu gak diangkat-angkat telepon aku. Aku coba telepon lagi ah.
teleponnya diangkat juga. Pak Presiden, aku mau minta tolong nih. Coba kamu cek Menteri Perlindungan Hutan kamu itu. Kok bisa-bisanya dia tebang hutan seluas 500.000 hektar di kaki gunung? Itu kan bahaya. Oh, proyek itu ya. Kalau itu saya tahu nih. Kamu izinin proyek itu? Iya, Nek. Katanya itu aman dan akan ditanamin lagi pohon kelapa sawit, Nek. Jadi nggak gundul hutannya kalau pohon-pohon sawitnya sudah tumbuh. Aduh, nggak presiden yang ini, nggak presiden yang itu. Sama-sama nggak paham bahaya pengundulan hutan yang terlalu berlebihan ya. Pokoknya Pak Presiden, nanti suruh Menteri Perlindungan Hutan Bapak untuk tinjau ulang proyek itu. Hari ini aku mau demo sama semua masyarakat desa Sukaahai untuk minta stop proyek itu. Baik, Nek. Nanti saya coba hubungin menteri saya ya. Soalnya saya kurang paham untuk teknisnya di lapangan. Waduh, anak-anak, hari ini hujannya lumayan deras ya. Kayaknya kita nggak jadi deh ke Sungai Amazing. Ya, malah nggak jadi kesananya. Iya nih, minggu depan aja ya kita ke Sungai Amazingnya ya anak-anak. Tumben banget warga desa Sukaahai kosong, nggak berpenghuni. Kemana ya mereka? Selamat pagi, Mister. Pak Menteri, kenapa kamu suruh saya datang ke sini pagi-pagi banget, hah? Jadi gini, Mister. Saya tadi ditelepon sama Pak Presiden nih. Katanya saya suruh meninjau ulang proyek ini. Jangan sampai bikin kerusakan lingkungan yang berdampak buruk. Terus kalau berdampak buruk, kamu mau stop proyek ini? Bukan begitu, Mister. Tapi ini... Pak Penjul, kamu ini harus tegas. Kamu kan menteri. Kamu kasih alasan yang logis sama presiden kamu. Supaya dia nggak ganggu proyek itu. Coba kamu pikirkan gimana caranya. Mister, gini aja deh. Daripada kita ribut-ribut, mendingan proyek Mister kita stop dulu sementara. Nanti saya akan pura-pura untuk melakukan peninjauan. Berapa lama kamu akan stop sementara proyek ini? Mungkin sekitar 1-2 minggu, Miss. Hah, Mister, awas! Bahaya, Mister! Ada longsoran tanah! Ah!